Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Kita berdoa. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan selalu menyertai kehidupan kami, sehingga pada pagi ini kami boleh menikmati hari yang baru. Di hari yang baru ini kami percaya ada pertolongan Tuhan, ada kasih Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Perkenankan kami untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga firman-Mu pagi ini menjadi satu firman yang hidup di tengah-tengah kehidupan kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Tulah pertama, air menjadi darah. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, ketika Tuhan mendengar jeritan, tangisan, penderitaan bangsa Israel di tanah Mesir, lalu Tuhan memanggil Musa dari padang gurun untuk datang ke istana Firaun dan meminta kepada Firaun supaya bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Dan Tuhan memilih Musa menjadi pemimpin bagi bangsa Israel. Lalu Musa dan Harun menghadap kepada Firaun untuk meminta supaya bangsa Israel diperkenankan keluar dari Mesir untuk beribadah kepada Tuhan. Tetapi Firaun selalu mengeraskan hati dan tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Oleh karena itulah, maka Tuhan membuat hukuman terhadap Firaun dan juga seluruh orang Mesir. Di dalam Keluaran pasal 7 ayat yang ke-14 demikian bunyi firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Firaun berkeras hati, ia menolak membiarkan bangsa itu pergi. Karena Firaun mengeraskan hati dan tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan memerintahkan kepada Musa dan Harun, ulurkanlah tongkatmu itu yang ada di tangan Harun, ulurkanlah itu. Lalu tongkat itu diulurkan ke semua sungai Nil, dan sungai Nil dan semua yang ada di Mesir berubah air menjadi darah. Pagi itu di berbagai tempat di seluruh Mesir semua air berubah menjadi darah. Semua rakyat Mesir menjerit ketakutan. Yang ada di istana dan yang ada di rumah-rumah penduduk, mereka menjerit ketakutan. Karena air yang biasa mereka pakai untuk mandi, untuk mencuci, untuk membersihkan dan segala macam berubah menjadi darah. Itulah tulah yang pertama. Hukuman yang pertama yang Tuhan berikan kepada Firaun. Mengapa Tuhan memberikan tulah kepada Firaun dan bangsa Mesir? Karena Firaun keras kepala, tidak membiarkan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Tuhan membela umatnya. Tuhan menuntun umatnya. Tuhan memelihara umatnya. Sehingga apapun yang terjadi, bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan memerintahkan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari penderitaan menuju kota yang penuh susu dan madu, yaitu kota Kanaan. Dari firman Tuhan pagi ini, kita diingatkan bahwa Tuhan mengasihi umatnya. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah kasih Tuhan di tengah-tengah hidup kita. Kita yang adalah anak-anak Tuhan
kita adalah umat tebusan Allah. Tuhan mengasihi kita. Tuhan memelihara kita. Satu hal yang harus kita lakukan. Janganlah keraskan hatimu ketika engkau memperoleh teguran, peringatan, lewat apapun. Lewat firman Tuhan, lewat khotbah, lewat renungan harian, lewat pembacaan firman Tuhan, dan lewat peristiwa-peristiwa yang terjadi atas hidupmu. Jangan keraskan hati seperti Firaun. Lembutkanlah hatimu. Kembalilah kepada Bapa dan bertobatlah dalam segala hal, persoalan, kesalahan, dan dosa. Dengan kita kembali kepada Tuhan, kita akan menikmati tuntunannya, pimpinannya, sehingga hukuman tidak akan kita alami. Tetapi damai sejahtera dan sukacita Tuhan berikan kepada kita dan kita menikmatinya. Lewat firman Tuhan pagi ini, jangan keraskan hati ketika Tuhan mengingatkan kita. Tapi tunduklah, ikutlah apa yang diperintahkan Tuhan di dalam hidupmu. Maka engkau akan menikmati sukacita di dalam Tuhan. Kita berdoa. Tuntun kami senantiasa, bimbing kami Tuhan, supaya kami tidak mengeraskan hati seperti Firaun, tapi kami terus tunduk kepada Tuhan dan kami taat kepadamu. Kami mau kembali ke jalan yang benar. Tolonglah kami. Di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tangannya